Hai, di video ini saya akan membahas tentang materi mengenai strategi dan teknik konseling karir di abad 21. Di abad ke-21, konseling adalah proses pemberdayaan dan pembudayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat sehingga akan mampu berkompetisi dalam kehidupan masyarakat. Brown dan Brooks mendefinisikan konseling karir sebagai suatu proses interpersonal yang dirancang untuk membantu individu dengan masalah pengembangan karir. Dan Brown dan Brooks ini memasukkan P dan E sebagai beberapa masalah dalam domain konseling karir. Dalam hal ini, Kretes berpendapat bahwa 1. Kebutuhan konseling karir lebih besar dari kebutuhan psikoterapi. 2. Konseling karir dapat bersifat terapeutik. 3. Konseling karir harus mengikuti psikoterapi. 4. Konseling karir lebih efektif daripada psikoterapi. Dan yang kelima, konseling karir lebih sulit daripada psikoterapi. Berikut ini ada beberapa strategi dalam merancang konseling karir untuk abad ke-21. Yang pertama, pemberian bantuan karir berbasis konseling. Yang kedua, memberikan dukungan dalam konseling karir. Ketiga, dukungan emosi dalam konseling karir. Keempat, dukungan informasi dalam konseling karir. Dan yang kelima, dukungan penilaian dalam konseling karir. Dan berikut ini merupakan kerangka untuk konseling karir. Yang pertama ada fase awal konseling karir, di mana selama fase awal konseling karir ini, hubungan konseling karir yang efektif dikembangkan oleh konselor dengan memulai proses pengumpulan informasi tentang klien dan bagaimana tujuan awal untuk konseling karir itu diidentifikasi. Selanjutnya ada fase tengah atau fase kerja dari konseling karir, adalah waktu ketika keprihatinan dan tujuan klien dieksplorasi secara mendalam dan rencana tindakan khusus untuk konseling karir itu dikembangkan dan kemudian diimplementasikan secara lebih lengkap. Kemudian di fase akhir atau terminasi ini, konselor karir menghubungkan pekerjaan yang dilakukan pada fase awal dan fase pertengahan konselor karir tadi dengan menilai status klien saat ini, kemudian menghubungkan status tersebut dengan tujuan klien itu untuk konseling karir. Hai, di video ini saya akan membahas tentang materi mengenai strategi dan teknik konseling karir di abad 21. Di abad ke-21, konseling adalah proses pemberdayaan dan pembudayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat sehingga akan mampu berkompetisi dalam kehidupan masyarakat. Brown dan Brooks mendefinisikan konseling karir sebagai suatu proses interpersonal yang dirancang untuk membantu individu dengan masalah pengembangan karir. Dan Brown dan Brooks ini memasukkan P dan E sebagai beberapa masalah dalam domain konseling karir. Dalam hal ini, Kretes berpendapat bahwa 1. Kebutuhan konseling karir lebih besar dari kebutuhan psikoterapi. 2. Konseling karir dapat bersifat terapeutik. 3. Konseling karir harus mengikuti psikoterapi. 4. Konseling karir lebih efektif daripada psikoterapi. Dan yang kelima, konseling karir lebih sulit daripada psikoterapi. Berikut ini ada beberapa strategi dalam merancang konseling karir untuk abad ke-21. Yang pertama, pemberian bantuan karir berbasis konseling. Yang kedua, memberikan dukungan dalam konseling karir. Ketiga, dukungan emosi dalam konseling karir. Keempat, dukungan informasi dalam konseling karir. Dan yang kelima, dukungan penilaian dalam konseling karir. Dan berikut ini merupakan kerangka untuk konseling karir. Yang pertama ada fase awal konseling karir, di mana selama fase awal konseling karir ini, hubungan konseling karir yang efektif dikembangkan oleh konselor dengan memulai proses pengumpulan informasi tentang klien dan bagaimana tujuan awal untuk konseling karir itu diidentifikasi. Selanjutnya ada fase tengah atau fase kerja dari konseling karir, adalah waktu ketika keprihatinan dan tujuan klien dieksplorasi secara mendalam dan rencana tindakan khusus untuk konseling karir itu dikembangkan dan kemudian diimplementasikan secara lebih lengkap. Kemudian di fase akhir atau terminasi ini, konselor karir menghubungkan pekerjaan yang dilakukan pada fase awal dan fase pertengahan konselor karir tadi dengan menilai status klien saat ini, kemudian menghubungkan status tersebut dengan tujuan klien itu untuk konseling karir.